Sudah ku semprot pakai perangsang ganda hasil buah, belum juga. Belum juga. Ya. Oke, Aku semprot pakai air karbit juga belum. Nggak tahu ini gimana. Luar biasa, ini cukup luas ya Pak ya? Lumayan 2.000-an pokok. 2.000-an pokok, luar biasa, baiklah. Ya. Satu perdana gitu ya? Ya, karena dulu yang bangun di dalam sini Pak Alif? satu rumah baru namanya anaknya Alif. Oh gitu, Ya. bagus juga sih namanya, Kang Alif, Sobat Survivor. Nah, jadi di lahan ini masih pinjam pakai kan Pak ya lahannya Pak ya? Tapi dari sinilah Pak Min mengunduh Rizky di lahan seperti ini, ditanami singkong. Hampir tidak pernah putus menanam singkong di lahan ini selama Oke Sobat Survivor, selamat siang dari Kalimantan Utara. Kembali meliput dari pemukiman pertanian masyarakat Kalimantan Utara. Kali ini kita kembali mengunjungi salah satu warga transmigrasi yang kemudian saat ini tinggal atau memilih tinggal di dekat dengan kota atau ibu kota Kalimantan Utara, yaitu di Tanjung Selor, berada di Bukit Indah. Sobat Survivor, jadi di sini ada kampung deret ini, tuh mirip-mirip nanti ke depannya seperti kayak kampung Harapan Baru, Sobat Survivor. Satu, ada rumah nih berderet di sini. Mereka awalnya mayoritas di sini meminjam pakai lahan, sekarang mereka sudah punya lahan kaplingan, dan di lahan pinjam pakai ini lahan punya warga ya. Jadi mereka gunakan untuk bercocok tanam di sini. Lokasi inilah menjadi inspirasi Asian Survivor untuk membangun kampung Harapan Baru, Sobat Survivor. Jadi mereka tanam singkong di sini cukup luas. Namun di sini ada rumah deret yang juga sudah menjadi hak milik mereka masing-masing. Baik Sobat Survivor, kita akan bertemu dengan Pak Min. Jadi Anda mengingat kita tentang Pak Min, warga asli Wonosobo yang sempat merantau transmigrasi ke Aceh, kemudian menjadi eksodan, balik ke Wonosobo, kemudian transmigrasi ke Kalimantan Utara, tepatnya Kalimantan Timur saat itu, di daerah Apung, lalu kemudian memilih untuk tinggal dekat dengan kota. Jadi Sobat Survivor, mereka tinggal di sini. Saya belum tahu namanya, tapi yang jelas ini daerah Bukit Indah sih. Bukit Indah namanya. Nah, Pak Min memanen singkong yang kita akan beli, Sobat Survivor. Ini singkong-singkongnya. Ini singkong 3 bulan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya, tak taruh sini Pak ya, biar suaranya kedengaran. Nah ini Pak Min, Sobat Survivor. Beliau adalah petani yang sering kita liput, luar biasa. Dan ini kita memanen singkongnya, rencananya kita mau bagi-bagi. Ya, singkongnya tuh seger-seger kelihatannya tuh. Ini adalah singkong dari lahan gambut. Tuh, banyak yang bilang singkong di sini tuh pahit, tapi enggak ya. Ini enak banget singkongnya. Enggak pahit singkong di sini. Maksudnya orang bilang kalau singkong lahan gambut itu rasanya pahit, tapi berbeda dengan di sini karena lahannya begitu terawat, dikelola dengan baik, jadi singkongnya enggak pahit, Sobat Survivor. Nah, ini ya singkong-singkong yang akan kita angkut nanti. Jadi terlihat mudah. Nah, ini yang batang-batangnya yang kita mau beli juga. Nanti mau dikoleksi, dipotong segini-gini kan Pak ya? Nanti. Ya 20 cm lah. Nanti nanamnya. Nah, rencana kita mau tanam, jadi sudah kita pesan sama Pak Min untuk batang-batang singkong ini. Karena ini batang singkong 3 bulan Pak ya? 3 bulan ya. Yang 3 bulan sudah bisa panen, jadi cepat sekali, nggak perlu waktu lama. Kita mau tanam di Kampung Harapan Baru yang lahan sudah kita bersihkan. Nah, tuh hasil panennya Pak Min tuh, Sobat Survivor. Siang hari nih sudah jam 11 nih, Sobat Survivor. Jadi 11. masih sempat lah untuk kita panen dulu sebelum akhirnya kita kembali ke sekolah, mengantarkan singkong-singkong ini untuk mereka, nggak tahu bikin kolak kah, bikin apalah, pokoknya enak banget ya Pak ya. Iya. Tuh. Nah, luar biasa. Jadi dalam satu batang itu bisa dapat sampai berapa kilo Pak? Ya rata-rata 2 kilo masih lah. 2 kilo? Iya. Dalam satu batang tuh ada 2 kilo bahkan 3 kilo ya Pak ya? Iya, kan sesuaikan batangnya. Oh. Jadi inilah yang diusahakan oleh Pak Min ya. Jadi warga eks transmigrasi yang awalnya tinggal di
Spunggur. di SP6. Sorry, bukan Spunggur. SP6 SP6 Apung ya, maaf, bukan Sajo, Spunggur. Bukit Indah dulu sana. Kemudian memilih tinggal di sini di Kampung Deret ini. Sudah ada nama kampungnya, Pak? Belum? Kemarin baru dikasih nama gangnya. Gang apa, Pak? Gang Alif. Gal Al Akhib. Alif. Oh, Gang Alif. Baik. Alif. Mungkin Alif itu satu perdana gitu ya. Ya, karena dulu yang bangun di dalam sini Pak Alif. satu rumah baru namanya anaknya Alif. Oh, gitu. Iya. Bagus juga sih namanya. Gang Alif sama Survivor. Nah, jadi di lahan ini masih pinjam pakai kan Pak ya lahannya Pak ya? Masih, ha. Tapi dari sinilah Pak Min mengunduh Rizky di lahan seperti ini, ditanami singkong. Hampir tidak pernah putus menanam singkong di lahan ini selama berapa tahun Pak? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Waktu yang tidak singkat Sobat Survivor untuk seorang petani. Namun dari hasil itu tentu sudah banyak hasil yang didapatkan. Jadi memang pengalaman Pak Min meminjam pakai lahan ini tidak hanya di lokasi ini. Kalau Sobat Survivor menyimak konten kita sebelumnya, beliau sempat tinggal di daerah Seriang Pak ya. Ya, Seriang. Dan di sana beliau juga Bertani tanam kates. pisang. Sama kates. Tanam pisang sama kates. Iya, kates California dulu. Kalau sini nggak cocok pisang Pak ya? Terus sini kurang cocok pisang. Iya. Mungkin terlalu panas atau gimana. Terlalu panas ya. Tuh singkong-singkongnya yang kita beli luar biasa Sobat Survivor. Cukup banyak nih. Kita beli untuk mungkin cukup sudah tuh Pak, banyak sudah tuh. Jadi Sobat Survivor, ini kalau begini nih dicakar ayam atau gimana Pak? Ayam itu Pak, ayam. Oh, tapi syukurnya dia enggak patok buah anunya ya. Ya, sebenarnya pengaruh sih. Ya tapi apa boleh buat, ayam juga kita perlu. Oh, jadi nanti biasanya kalau sudah begini ditimbun lagi kembali Pak ya? Iya, timbun lagi bisa, enggak juga ya bisa. Tapi kalau enggak ditimbun enggak pahit Pak? Pengaruhnya jelek aja, bekayu-kayu dia. Lonyo, enggak, oh bekayu ya. Iya. Jadinya dia terkena oksigen gitu, kena sinar matahari jadinya bekayu ya. Iya ya, nanti yang diambil itu istilahnya yang bagus aja lah. Namanya ayam juga perlu kan. Nanti kalau ayamnya nggak ada ya gimana? Jadi Pak Min di sini menanam kurang lebih 2 hektar Pak ya? Iya, 2 hektar lah. 2 hektar singkong, dan itu selalu singkong ya, luar biasa. Jadi batang-batang ini nanti mungkin akan dipotong-potong sama Pak Min, nanti kita angkut juga. Jadi kita mau tanam ini. Iya. Memang belum banyak, tapi setiap ada 1 ikat 2 ikat langsung kita angkut, kita tanam lagi. Oke. Gitu. Nah ini nih ya yang hasil panennya Pak Min kali ini Sobat Survivor. Nanti kita mendekat ke arah rumahnya lagi Sobat Survivor. Nah, kita bantu dulu. Ini kita mau angkut ke sekolah sebagai mungkin mau dibuat kolak di sana sama mereka nanti. Iya. Sebagian dikolak, sebagian dibawa pulang ke rumah. Luar biasa Sobat Survivor. Banyak banget ini Pak. Nggak apa-apa ya, biar nanti bisa terbagi. Siap. Saya mengenal Pak Min ini sudah lebih dari setahun. Di awal-awal saya membuat YouTube dan beliau tetap semangat bertani ya. Karena memang untuk saat ini lahan beliau ini yang paling cocok ditanami itu adalah singkong di lahan gambut yang sudah mulai matang sebenarnya. Tinggal mungkin Pak Min juga bisa melihat peluang-peluang lain. Tadi kita sempat diskusi bahwa banyak tanaman-tanaman yang lain untuk bisa mendukung peternakan ayamnya, seperti tanaman orang sebutnya rumput ayam gitu ya. Terus juga ada jenis tanaman lain yang bisa tumbuh di gambut, seperti apa namanya? Mau pulang? Ayo. Siap. Sudah Pak, cukup sudah Pak. Siapa tahu mau ngasih solusi nanas tuh. Hah? Nanas di mana Pak nanasnya? Kita kesana jalan-jalan dulu Pak, Ya. boleh? Belakang situ. Di mana Pak? Belakang situ. Kita mau jalan-jalan lihat nanasnya sambil cerita-cerita sama Pak Min. Ini kalau kita lewat ini aman aja Pak? Aman. Tuh singkong-singkongnya Pak Min banyak banget sampai ke belakang. Sudah mulai kerdil, sudah mungkin kalau tidak salah 6 ini kah, 6 sudah.
Oh gitu. Terus menerus kan. Bagus banget Pak. Hah? Saya sampai speechless. Wah, ternyata Pak Min punya tanaman baru. Selain singkong juga mengembangkan nenas. Tapi belum yang belakang sana sampai rebah belum mau buah, nggak tahu pengaruh apa. Oh gitu. Oh yang ujung sana ya? Sana tuh. Oh, Ini kan nah, mungkin ada yang bisa ngasih solusi. baru aku siapa tahu sampean bisa ngasih solusi kan? Betul. Pak yang kemarin sudah nggak lanjut lagi Pak tanam daun sop kemarin? Enggak, ini kan bapak ini kan meninggal. Oh udah nggak lanjut lagi ya? Iya, tinggal istrinya keteter juga kerja. Iya. Akhirnya dibongkar kemarin Pak ya? Iya. Baik Sobat Survivor, kita akan melihat langsung nih tanaman. Waduh cantik banget Sobat Survivor. Tapi sudah sebesar ini belum ada buahnya gitu ya? Belum ada buahnya. Wah ini sudah berapa bulan Pak? Sudah berapa ini? Sudah setahun lebih ini. Sudah setahun lebih. Iya, setahun lebih sampai sana tuh. Ini yang bibit dari pemerintah kabupaten bukan? Bukan, yang dari kabupaten di belakang sana. Ada buahnya sudah 1-2. Oh gitu. Yang di Kaplingan ini sampai. Sebenarnya kalau kita bisa dapatkan informasi lebih banyak, daun nenas ini bisa jadi serat yang dijual ke luar negeri. Iya. Serat-seratnya ini bagus untuk. Lama tuh bekas Pak. Ini sayang sekali sudah setahun tumbuh tapi belum ada berbuah. Sama sekali belum ada Pak. Dari semuanya ini. Kemarin ada berbuah 2 di sana tuh dimakan monyet. Oh alah, monyet. Nah, yang di sana tuh ini sampai begini batangnya nih. Nah, itu ada buah 1 tuh. Ini nah. Kemarin di sana itu buah 2 dimakan monyet. Dimakan monyet ya? Iya. Nah, ini pun buahnya belum maksimal Pak ya? Belum tuh. Sampai rebah-rebah begini. Sudah ku semprot pakai perangsang ganda hasil buah belum juga. Belum juga. Ya. Oke, Aku semprot pakai air karbit juga belum. Nggak tahu ini gimana. Luar biasa, ini cukup luas ya Pak ya? Lumayan 2.000-an pokok. 2.000-an pokok, luar biasa, baiklah. Ya. Gimana monyet bisa masuk sementara banyak durinya begini? Luar biasa, luas banget nih tanamannya Pak Min. Ada berapa pokok? 2.000 ya? 2.000 pokok aja. 2.000 pokok, tapi hingga setahun dari sejak penanaman ini belum ada. Mungkin dari teman-teman PPL ini bisa memberikan solusi ya Pak ya? Iya. Bisa memberikan solusi untuk pertanian Pak Min, tanam nenas di sini. Gabut. Nah ini yang baru Pak ya ditanamnya? Ya itu yang baru belum lama. Itu paling ada sekitarnya 5 bulan. Wah ternyata waktu yang ditunggu cukup panjang Pak ya? Iya panjang, nanas paling cepat setahun biasanya berbuah tuh. Tapi memang ada yang di Espunggur juga ada yang mulai menyerah tuh Pak. Iya. Sudah mulai mau mematikan pepayanya nenasnya karena memang tidak ada tanaman lain yang bisa tumbuh kalau sudah ditanamin ini katanya. Iya. Dan juga kurang produktif apalagi kalau diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Iya. Tapi semoga lah karena Pak Min di sini lahannya cukup luas, bukan cuman pinjam pakai yang ini saja, mungkin di lahan-lahan yang lain. Jadi mungkin bersabar menunggu Pak ya. Iya. Bisa berbuah lebat nanti. Ya. Nah ini Sobat Survivor, memang semakin lama penanamannya mungkin lahannya jenuh juga Pak ya. Iya. Jadi semakin lama semakin pendek saya rasa Pak. Ya, ini yang subur aja dikorekin ayam. Memang selama ini nggak pernah pakai pupuk organik Pak ya? Enggak. Kotoran ayam begitu? Enggak. Kadang-kadang enggak kebagian uangnya tuh untuk beli pupuk. Iya karena memang sudah mahal juga Pak ya. Iya, udah mahal kan istilahnya mau untuk beli pupuk. Apa lebih penting ada kebutuhan lain kan gitu. Iya betul. Sepakat Pak. Iya. Jadi inilah jenis singkong 3 bulan yang dipanen dengan waktu yang sangat singkat, dan ini yang kita coba kembangkan nanti di Kampung Harapan Baru. Kita beli dari Pak Min. Tinggal Pak Min mungkin nanti ada waktu untuk ikat-ikat, nanti kita tinggal dikontak sama beliau, kita angkut terus sampai memenuhi semua lahan kita yang sudah kita bersihkan kemarin Sobat Survivor. Iya. Nah termasuk ini nih, wah. Jadi semakin sering kita beli singkongnya, semakin banyak juga batang singkongnya. Iya. Tapi kayaknya dalam waktu dekat ini mau panen ya, belum ya? Ini ya mau dekat sudah mau panen nih. Oh gitu. Iya. Siap. Tinggal kadang orang beli ngecer itu kan saya jualin juga tuh. Mantap. Ini nanti saya taruh sini aja ya. Oh siap Pak, siap. Nanti saya kasih naik. Baik Sobat Survivor, kita balik
Terima kasih Sobat Survivor yang selalu menyimak konten kita hingga sejauh ini. Kita akan terus mengupdate pemukiman transmigrasi yang ada di lokasi ini. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, belum. Ini kita masih mau lihat rumahnya Pak Min dulu. Sebelum kita closing, kita mau ke rumahnya Pak Min dulu, Sobat Survivor. Ini jalan yang kita lewati ke rumah Pak Min, Sobat Survivor. Beberapa kali berencana mau jalan-jalan ke sini belum kesampaian. Hingga akhirnya hari ini kita bisa jalan-jalan. Jadi yang saya sampaikan tadi ada kampung deret di sini, Gang Alif di Bukit Indah. Ini kita bisa melihat ada rumah yang modelnya hampir sama. Ada 5 rumah di sini, indah banget Sobat Survivor. Punya keunikan masing-masing. Punya anak belum jadi. Yang sebelah sana rumahnya anak dari Pak Min yang masih progres pembangunan. Doakan Pak Min mendapatkan rezeki dari hasil bertani dan dari manapun itu sehingga rumah Pak Min bisa segera jadi Sobat Survivor. Baik, mungkin itu adalah konten kita. Ini rumah Pak Min, indah banget Sobat Survivor. Terima kasih sudah menyimak konten kami. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.